Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 48 sampai 49, eksplorasi 2.3, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia eksplorasi 2.3 membandingkan bilangan rasional. Nomor 1, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 1/6 dan 4/6. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Yang B, letakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Oke, jadi untuk menjawab soal yang A ini, kita malah kerjakan dulu aja soal yang B. Nanti kalau soal yang B ini sudah kita kerjakan, gampang menjawab soal yang A, ya. Nah, langkah pertama, lihat dulu 1/6 dan 4/6. Ini dua-duanya positif. Kalau positif itu pasti ada di sebelah kanannya 0. Jadi ini 0, dia ada di sebelah kanan sini. Nah, terus sampai berapa? Sampai sebelum 1. Kok tahu, Kak? Iya, karena kalau 1 itu dirubah dalam bentuk pecahannya adalah 6/6. Kenapa angkanya 6/6? Karena di sini bawahnya kan 6, maka dia ikut-ikut juga bawahnya 6. Nah, atasnya juga ikut 6. Coba 6/6 itu artinya 6 bagi 6. 6 bagi 6 adalah 1. Nah, jadi di sini 1 itu sama juga dengan 6/6. Nah, sekarang kita letakkan untuk 1/6 dan 4/6. Di sini lihat, mulainya dari 0. Setelah 0 ini, kalau kita perhatikan, ini dibagi menjadi 6 ruas garis. Lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ruas garis. Berarti setiap satu ruas garis itu bernilai 1/6. Yang ini menjadi 2/6. Berikutnya ini 3/6, 4/6, 5/6, dan terakhir nih ya 6/6 atau 1. Sehingga langsung aja kita tempatkan 1/6 yang mana? Yang ini Dek, dikasih bulatan. Kemudian 4/6 yang mana? Yang ini kan sudah ada angkanya, 4/6. Selesai ya. Jadi kita sudah meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan, yaitu 1/6 di sebelah sini, 4/6 yang di sebelah sini. Harus ada tulisannya ya, 1/6 dan 4/6. Kalau untuk tulisan yang lain boleh dihapus aja setelah kita gunakan. Ini Kak Sari hapus dulu. Nah, gitu, udah dihapus nih. Jadi yang tersisa hanya bilangan pada soal ya, yaitu 1/6 dan 4/6. Ini titiknya. Udah selesai. Nah, sekarang ini kan yang B sudah terjawab. Kita mau jawab soal yang A. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? Bilangan yang bernilai lebih besar itu yang lebih ke arah sana. Ini kalau Kak Sari bikin terowongannya kayak gini deh. Jadi dari sini ini agak kecil, terus makin melebar ke sana. Sehingga yang lebih besar yang mana? Ini seandainya kita kasih orang-orangan, orang-orangannya hanya segini, yang di sini orang-orangannya segini nih. Tuh, lebih besar ya. Jadi lebih besar yang mana? 1/6 atau 4/6? Lebih besar yang 4/6. Kita letakkan di sini jawabannya 4/6. Artinya bilangan yang bernilai lebih besar adalah 4/6. Udah kayak gitu ya Dek ya. Nah, ini untuk terowongannya kalau sudah selesai digunakan dihapus lagi juga. Sudah, jadi jawaban kita clean ya untuk soal nomor 1 seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Soal yang nomor 2 ini, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 3/8. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Oke, seperti soal nomor 1 tadi, kita kerjakan dulu yang B, baru nanti kita isi jawabannya untuk yang A ya Dek ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, satunya per 5, yang satunya lagi per 8. Jadi penyebutnya belum sama. Penyebut itu adalah bilangan yang di bawahnya per. Nah, kalau belum sama gini, harus kita samakan. Cara menyamakannya boleh langsung dikali saja. 5 dikali 8 adalah 40. Nah, jadinya kita rubah kayak gini. 3/5 dijadikan per 40
Nanti yang 3/8 juga kita jadikan per 40. Tetapi harus ada perubahan. 5 menjadi 40 itu kan karena kita kalikan 8 tadi ya. Nih ya, 5 kali 8. Maka yang 3 juga harus dikali 8 supaya adil. 3 dikali 8 adalah 24. Sudah yang ini. Nah, sekarang yang 3/8. 8 jadi 40 itu kan karena dikali 5 ya. Oke, berarti yang atas juga harus dikali 5. 3 dikali 5 adalah 15. Oke, jadi sekarang sudah sama-sama per 40 ya. Ini juga per 40. Barulah kita letakkan pada garis bilangan. Untuk garis bilangannya, Kak Sari sengaja udah bikin garis bilangan yang baru di sini ya. Nah, nanti sebenarnya kalian bisa aja langsung menjawab di buku atau menjawab di kertas terpisah seperti punya Kak Sari ini. Kalau Kak Sari di kertas terpisah, yang ini yang 0, ini 1, di sini 2 dan seterusnya. Yang negatifnya enggak Kak Sari tulis enggak apa-apa. Kenapa? Karena 3/5 sama 3/8 ini kan sama-sama positif. Jadi nanti yang negatif ini tidak terpakai ya. Jadi selalu di sebelah kanannya 0 kalau positif itu. Oke, nah sekarang dari 0 sampai 1 ini kita jadikan ruas-ruas garis kayak gini deh. Setiap 5 mili ini kita anggap, nanti kita kasih tulisan 5, kemudian yang ini 10, ini 15, yang ini 20, 25, 30, 35 dan 40 tuh ya. Jadi kayak gitu. Dan 1 ini adalah 40/40. Kenapa? Karena 40 dibagi 40 itu 1. Nah, kenapa kita pilih angkanya 40/40? Karena dari hitungan tadi kan kita jadikan semuanya per 40. Oke, nah sekarang coba kita letakkan dulu yang ini ya, 24/40. 24/40 itu di mana? Di sini ini adalah 5/40. Ini adalah 10/40. Yang ini tadi 15/40, 20/40, 25/40, 30/40, dan di sini 35/40. Terakhir yang satu ini 40/40. Nah, sekarang kita punyanya 24/40. Berarti kan di sini nih mendekati 25/40. Jadi ini. Nah, nanti titiknya yang di sini atau kita lingkarin kayak gini. Ini 24/40. Nanti kita tulis ya. Kalau tulisan yang kecil-kecil ini sudah kita hapus. Dan satu lagi yang berapa? Satu lagi 15/40. Oke, 15/40 itu yang ini ya. Nih 15/40 berarti di sini. Nah, gitu deh. Kalau udah, boleh kita hapus aja yang lainnya ini. Kan kita hanya disuruh melakukan estimasi. Estimasi itu artinya kira-kira. Jadi kalau perkiraan kita udah jadi, angka-angka yang tadi boleh dihapus aja. Tuh, gitu. Jadi posisinya di situ ya. Nih harus ada tulisan yang ini dengan yang di sini. Tulisannya yang mana? Tulisannya kembali ke soal. Oke, yang ini tadi kan 24/40 ya. 24/40 itu soal aslinya adalah 3/5. Jadi yang kita tulis adalah soal aslinya 3/5. Nah, di sini ya, yang ini tadi loh ya. Nah, ini tadi kan masih ingat nih 25/40 ya. Berarti yang ini 24/40 atau 3/5. Kemudian yang satunya lagi ini tadi 15/40 ya. 15/40 itu pada soal aslinya adalah 3/8. Nah, kita tulis di sini 3/8. Sehingga mana yang lebih besar? 3/8 atau 3/5? Kalau belum tahu, caranya bikin terowongan kayak tadi. Tuh, kelihatan. Kalau 3/8 itu orang-orangannya besarnya segini. Kalau 3/5 orang-orangannya itu besarnya segitu tuh. Tuh, mana yang lebih besar, Dek? Tentu saja lebih besar yang ini kan ya, dia lebih tinggi. Jadi kita jawab yang lebih besar adalah 3/5. Itu untuk menjawab soal yang A. Kalau untuk menjawab soal yang B, sudah ini tinggal dihapus lagi aja terowongannya. Buat kalian yang sudah bisa membayangkan tanpa membuat terowongan, boleh loh ya. Tetapi kalau yang masih dalam tahap latihan, nah bikin aja terowongannya tipis-tipis. Toh nanti akhirnya bisa dihapus lagi. Udah ya Dek ya, ini Kak Sari bikin garis bilangannya di sini, tidak aku buat di sini nggak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau yang langsung bikin di buku paket, kalau buku paketnya punya sendiri boleh ya, boleh. Caranya kayak gini lagi.
Nih, Kasari bonusin nih. Kalau buatnya versinya langsung di garis bilangan yang sudah disediakan. Langkah pertama 0 sama 1 ini kita bagi 2, kira-kira di sini. Kemudian masing-masing kita bagi 2 lagi, yang sebelah sini, yang sama sebelah sini. Dan setiap ruasnya kita bagi 2 lagi. Sebelah sini deh, ini. Nah, gini, nggak pakai sentimeter milimeter juga nggak apa-apa, jadi kira-kira aja. Nah, gitu ya. Terus ini bayangkan ini adalah 5/40, 10/40, 15/40, 20/40, 25/40, 30/40, dan 35/40. Seperti tadi kita letakkan yang 3/5 itu 24/40 itu di mana? Di sebelum 25/40, berarti di sini. Kasih tulisan, ini adalah 3/5. Oke, terus satu lagi. Yang 3/8 itu kan sama dengannya 15/40. 15 tadi mana ini? Ini 5, 10, 15 di sini ya. Nah, ini 15/40, tapi kita nulisnya 3/8. Dah gitu. Oke, kalau mau dibikin garis bilangan boleh, tetapi toh kita sudah tahu jawabannya yang lebih besar adalah yang 3/5, karena dia posisinya lebih jauh dari 0 ya, lebih mendekati 1. Kalau dengan garis bilangan tadi pun terlihat ya, orang-orangannya lebih tinggi atau lebih besar yang 3/5. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 4/7. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Oke, nah ini lagi-lagi pernya nggak sama ya, satunya per 5, satunya per 7. Berarti harus kita samakan dulu agar mudah. Langsung aja dikalikan, 5 kali 7 adalah 35. Terus kita tulis di sini 3/5-nya nanti kita jadikan per 35. 4/7-nya juga kita jadikan per 35. Oke, 5 jadi 35 tadi kan karena dikali 7 ya, berarti yang atas juga harus dikali 7. 3 dikali 7 adalah 21. Nah, yang ini 7 menjadi 35 tadi kan karena kita kalikan 5. Berarti yang atas juga harus dikalikan 5. 4 kali 5 adalah 20. Nah, sekarang yang ini 21/35, yang di sini 20/35. Kalau kita letakkan ke garis bilangan, nanti dia ada di sebelah kanannya 0 semua. Kenapa? Karena dua-duanya ini positif. Nah, untuk membuatnya dari 0 sampai 1 ini kita rubah menjadi per 35 semua. Langsung aja kita kira-kira ya dek ya. Anggap aja yang ini adalah 5/35, ini 10/35, 15/35, 20/35, 25/35, 30/35. Nah, 35/35-nya ini 1. Udah, jadi setiap segini nih 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, sekarang kalau kita mau meletakkan 21/35 yang mana? Ini lihat, ini tadi 5, 10, 15, 20. Berarti 21 itu ya di sini, di setelahnya 20 ya. Nah, kita menulis 21/35 itu sebagai ini, langsung 3/5. Di sini kita tulis 3/5. Satu lagi, sekarang ini 20/35. Nah, kalau 20/35 pas banget di sini. Lihat ya, 5, 10, 15, 20. Berarti yang ini. Oke. Tapi kita nulisnya jangan 20/35, melainkan 4/7 sesuai soal aslinya. Nah loh, sekarang 4/7 sama 3/5, mana yang lebih besar? Kalau masih perlu bantuan terowongan boleh. Jadi untuk membayangkannya pakai terowongan kayak gini. Nah, ini yang 4/7 itu orang-orangannya sekitar segini. Kalau yang 3/5 itu agak tinggi sedikit tuh gitu. Jadi siapa yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 3/5. Langsung dijawab. Oke, gitu deh. Terakhir
terowongannya kita hapus lagi, biar guru kita ngertinya pokoknya jawaban kita bener aja. Mereka nggak tahu cara yang kalian pakai itu kayak gimana ya. Diajarin Kak Sari caranya pakai terowongan, dan terowongannya itu selalu miringnya kayak gitu ya. Nah, dari sini agak mendekati garis, terus makin besar ke sana gitu. Memang selalu kayak gitu ya, kayak gini nih, seret gitu. Nggak boleh lurus, nggak boleh begini ya, tetapi yang ini yang betul. Nah gitu, jadi kayak gini, seret ya. Udah ini hapus lagi. Nomor 3 yang penting sudah terjawab. Masih ada 3 soal lagi sebagai ajang latihan kita ya. Siap ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 1/1/5. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Oke, kalau yang seperti ini, 3/5 dan 1/1/5, menjawab soal yang A gampang. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? Pasti yang ini dek, 1/1/5. Kenapa? Karena dia punya bilangan bulatnya 1. Sementara yang di sini dia nggak punya bilangan bulatnya, dia hanya pecahan 3/5 ya. 3/5 itu artinya tidak sampai 1. Sementara 1/1/5 itu artinya 1 dan lebih 1/5. Nanti pada garis bilangan akan terlihat dengan jelas. Nah, sementara kita jawab dulu. Bilangan yang lebih besar adalah 1/1/5. Gini. Nah, sekarang coba meletakkan pada garis bilangannya. Ini sudah per 5, ini sudah per 5. Jadi nggak usah kita samakan lagi karena kan dia sudah sama. Kalau gitu setiap satu ruas ini kita bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5-nya yang ini. Yang sebelah sini juga 1, 2, 3, 4, 5-nya ini. Ya, nah sekarang 3/5. Setiap satu ruas yang kecil ini sebagai 1/5, ini 2/5, berarti di sini ya 3/5. Nah, kita udah dapat berarti 3/5 yang ini. Sekarang kalau dilanjutkan, ini adalah 4/5, kemudian 1. Setelah 1 adalah 1/1/5, berikutnya 1 2/5, 1 3/5, 1 4/5, ini 2 itu artinya 1 5/5 atau 2. Nah, punya kita berapa nih? 1/1/5. Ada di sini. Udah selesai. Nah, bilangan-bilangan yang lain boleh kita hapus aja. Jadi yang kita munculkan hanya yang ada pada soal, yaitu 3/5 itu di sini dan 1/1/5 itu di sini. Sekarang kalau dilihat pada terowongan, sudah jelas ya, mana dek yang lebih besar. 3/5 itu orang-orangannya segini, sementara 1/1/5 orang-orangannya tuh segini. Tuh, jelas ya, lebih besar yang 1/1/5. Makanya kita tadi jawab 1/1/5. Oke, nih kalau terowongannya mau dibikin lebih miring lagi biar terlihat lebih jelas lagi, boleh. Jadi kalau lebih miring kayak gini nih. Nah gitu, tuh kelihatan jelas ya. Ini orang-orangannya hanya sekian, yang di sini wow tinggi dan besar. Tuh segitu. Jelas ya dek ya. Jadi lebih besar yang 1/1/5. Oke, kalau udah selesai menjawabnya, terowongan dan orang-orangannya kita hapus lagi aja supaya jawaban kita clean atau bersih. Kalau jawaban kita clean, nanti dilihat guru tuh enak. Jadi mereka nggak pusing menilai jawaban kita ya deh ya. Dah selesai. Itu untuk soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Selanjutnya, soalnya nomor 5, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 1,99 dan 2,3. A. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? B. Lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Oke, yang ini soal nomor 5 itu bisa kita langsung jawab bilangan mana yang bernilai lebih besar. Lihat aja, ini adalah 1 koma, sementara yang di sini adalah 2 koma. 1 dengan 2 itu lebih besar mana? Pasti lebih besar 2 ya, karena ini kan dua-duanya sama-sama positif juga. Jadi 1 koma dengan 2 koma itu lebih besar yang 2 koma. Maka kita tulis di sini yang lebih besar adalah 2,3.
Kita nggak perlu memperhatikan komanya ini berapa. Yang penting angka di depannya aja. 1 dan 2. Berarti lebih besar 2. Gitu deh. Nah, sekarang yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Ya udah, 1,99 itu pasti setelah angka 1 ya. Terus karena dia komanya 99 tuh pasti hampir mendekati 2. Tapi nggak nyampe angka 2 ya, jadi di sekitar sini. Sementara yang 2,3 itu malah sudah melewati angka 2. Nah, jadi satunya itu di sebelah sini, katakanlah di sini ya. Ini yang 1,99, kemudian yang satunya lagi yaitu 2,3 bisa di sini. Nih, 2,3. Oke, toh ini kan hanya estimasi. Estimasi itu kira-kira aja, tidak perlu posisi sebenarnya. Yang penting kita meletakkannya masuk akal. 1,99 itu setelah 1 tapi sebelum 2, dan 2,3 itu sesudah 2 ya. Jadi 1,99-nya boleh di sini, 2,3-nya di sini. Kalaupun kita bikin terowongan, ini jelas terlihat nanti siapa yang lebih besar, lihat ya. Tuh, 1,99 hanya segini deh. Sementara yang 2,3 itu lebih tinggi ya. Jelas ya. Jadi 2,3 memang lebih besar daripada 1,99. Nah, kalau terowongannya sudah selesai digunakan, dihapus lagi. Yang penting kita sudah benar meletakkan perkiraannya atau estimasinya ya. 1,99 itu sebelum angka 2, 2,3 itu sesudah angka 2. Kalau 1,99-nya mau dipepetin lagi deket banget gitu sama 2 sini juga boleh. Karena memang 1,99 itu udah hampir 2 ya. Deket banget, sedekat mungkin. Boleh. Kalau 2,3-nya bolehlah di sini. Ya deh ya. Sip. Udah kayak gitu ya. Nah, sekarang soal nomor 6. Soalnya nomor 6, terdapat dua bilangan sebagai berikut. Yang ini negatif 0,55 dan satunya lagi 0,17. A. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? B. Lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Nah, kalau yang ini jelas juga. Yang satunya bilangan negatif, satunya bilangan positif. Mana yang bernilai lebih besar? Pasti yang bilangan positif. Jadi jelas jawabannya yang 0,17. Ini positif itu pasti selalu lebih besar daripada negatif. Ya deh ya. Meskipun ini 0, ini 0, di sini 5, di sini hanya 1. Nah, atau kalau dibilang ini 55, ini hanya 17, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini kan lebih besar pastinya, karena dia positif ya. Positif 0, kalau yang ini negatif 0. 0,17 itu artinya positif, 0,17 ini negatif 0,55 itu ya artinya dia negatif. Nah, negatif itu letaknya di mana? Negatif itu nanti letaknya di sebelah kirinya 0. Jadi di sini ya. Katakanlah sebelah sini nih. Nah, ini negatif 0,55. Sementara yang positif letaknya di mana? Sebelah kanannya 0. Jadi 0,17 itu katakanlah letaknya di sini. Nah, ini deh. 0,17. Jadi jelas mana yang lebih besar. Kalau kita gunakan garis bilangan pun akan terlihat jelas. Yang lebih besar adalah nih, negatif 0,15 hanya segitu, 0,17 lumayan segini. Tuh, terlihat ya, lebih besar yang 0,17. Nah, kalau udah lagi-lagi garis bilang terowongannya kita hapus. Oke ya. Jadi posisi 0,17 di sekitar sini. Kemudian posisi negatif 0,55 itu ada di sini. Gitu. Gimana? Bisa diikutin ya? Kalau ada pertanyaan silahkan deh tanya aja di kolom komentar ya. Atau nanti aja tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Cara gabung ke grupnya langsung chat ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Oke, sekarang karena soal nomor 1 sampai 6 sudah beres, Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.